Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2041 hari. Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 50 ayat 16 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar tentang orang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang fasik itu adalah mereka yang sudah tahu hidup mereka berdosa, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Mereka merasa benar padahal mereka hidup dalam dosa. Itulah orang fasik. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus selalu menyinggung ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang sudah tahu kebenaran. Mereka mempelajarinya. Firman Tuhan ini katakan mereka menyelidiki ketetapan-ketetapan, artinya perintah-perintah Tuhan, tetapi mereka tidak menghidupi kebenaran itu. Secara tidak langsung, Tuhan Yesus beberapa kali menyinggung kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bahwa teguran-teguran Tuhan itu mengarah kepada kefasikan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Perhatikan ayat 16 sampai ayat 21. Dalam ayat-ayat ini, Tuhan melalui firman Tuhan ini memberikan penjelasan yang nyata. Ini loh orang-orang fasik itu. Orang-orang fasik, firman Tuhan dikatakan, mereka adalah orang-orang munafik. Mereka menyelidiki ketetapan Tuhan. Mereka betul-betul sepertinya melakukan pelayanan dengan sepenuh hati, padahal itu semua hanya untuk mendapat pujian dari orang banyak. Itulah orang-orang Farisi, itulah ahli-ahli Taurat, itulah orang-orang fasik.
Mereka melakukan semuanya dengan kemunafikan. Orang fasik yang berikut saudara, mereka suka menegur tapi tidak mau ditegur. Mereka suka sekali menegur seolah-olah mereka menempatkan diri mereka paling benar. Dan orang-orang yang mereka tegur itu seolah-olah orang yang paling berdosa, orang-orang yang tidak layak hidup karena kehidupan mereka yang penuh dengan dosa. Sehingga mereka dengan terang-terangan menegur, tetapi mereka anti kritik. Ketika ditegur, emosi. Ketika mereka ditegur balik, marah. Itu tanda-tanda orang fasik. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Padahal mereka menyelidiki firman Tuhan itu, mereka sudah tahu apa yang Tuhan inginkan, yaitu kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Tetapi mereka itu hanya menyampaikan firman, tetapi untuk melakukannya nol besar. Itu orang fasik. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Di ayat 17, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Kalau dalam terjemahan lain, mengesampingkan itu berarti mengabaikan firmanku. Saudara perhatikan, mereka yang kita lihat, wah sangat-sangat rohani, mereka sangat-sangat aktif dalam pelayanan, mereka membicarakan firman, tetapi di lain sisi mereka mengesampingkan firman Tuhan itu. Mereka mengabaikan firman Tuhan itu. Makanya Tuhan menyebut mereka orang fasik. Mereka hidupnya tidak jadi berkat. Mereka gampang sekali dipengaruhi. Makanya sudah lihat di ayat 18. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Sudah perhatikan, orang fasik di sini dikatakan mereka gampang dipengaruhi, mudah sekali dipengaruhi. Harusnya saudara dan saya itu bisa mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Saudara perhatikan di sini bahwa mereka orang-orang fasik ini gampang diajak kompromi. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia. Nah, tergantung. Kalau mereka tidak mendapat keuntungan, itu digembar-gemborkan. Tapi kalau mereka mendapat keuntungan, mereka misalnya disuruh tutup mulut, tapi imbalannya uang yang begitu banyak, mereka bisa kompromi dengan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang fasik itu seperti itu, gampang dipengaruhi, mudah kompromi. Ya, karena apa? Cinta uang. Ya, karena dasarnya uang, mulai hitung-hitungan. Kalau saya diuntungkan, oke, saya keep. Saya tidak akan gembar-gemborkan ini. Saya tidak akan buka rahasia ini. Tapi kalau saya tidak diuntungkan, ini akan heboh, saudara. Nah, mereka gampang sekali kompromi. Itulah orang fasik. Yang berikut saudara, ayat 19 di situ dikatakan, mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat. Mulut orang fasik itu suka sekali mengutuk, suka sekali keluar kata-kata yang melemahkan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Mereka ini tidak berintegritas. Mereka hidup tipu sana tipu sini. Banyak saudara, bahkan ada juga hamba Tuhan yang suka tipu-tipu saudara, banyak. Ya, tapi jemaat lebih banyak daripada pendeta. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang fasik itu begitu. Kehidupan mereka tidak berintegritas. Suka sekali bohong, suka sekali tipu-tipu. Nah, bertobat saudara. Dan yang berikut, suka fitnah. Perhatikan ayat 20. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Nah, kalau ada anak-anak Tuhan suka sekali tipu-tipu, hidupnya tidak berintegritas, tidak jujur, suka sekali memfitnah, tandai mereka orang fasik. Mereka pikir Tuhan
tidak melihat atau mengetahui kejahatan yang orang fasik itu lakukan. Tuhan akan menghukum semua orang-orang fasik. Kalau saudara melihat, mengidentifikasi bahwa diri saudara itu masih hidup dalam kefasikan, dan saudara mendengar firman Tuhan ini, itu berarti Tuhan memberi saudara kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Bertobat saudara. Amin. Supaya saudara tidak dilenyapkan. Kalau kita belajar saudara di dalam Mazmur pasal 37, di sana diceritakan orang fasik dilenyapkan. Saudara sudah tahu kebenaran, saudara tidak mau bertobat, lalu saudara dipanggil pulang saudara oleh Tuhan, saudara masuk neraka saudara. Tapi selama saudara hidup, saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan saudara merasa ditegur, lalu saudara mengambil tindakan untuk bertobat, saudara dipanggil pulang oleh Tuhan, saudara diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hidup kita seperti orang fasik ini. Jangan sampai juga kita terjebak. Jangan kita tanpa kita sadari kita hidup seperti orang fasik. Kita merasa sudah beragama, sudah rajin ke gereja, sudah mengambil pelayanan. Tapi kalau gaya hidup kita masih seperti gaya hidup orang fasik, kita akan dilenyapkan saudara. Jangan sampai kita hidup seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Merasa hidup paling suci, paling benar, tapi semuanya palsu. Bertobat, maka saudara akan diselamatkan. Amin. Dalam Mazmur pasal 37 tadi saya katakan, di sana dijelaskan orang fasik dan anak cucunya akan dilenyapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara ingin atau rindu melihat anak cucu saudara itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Makanya saudara jangan hidup sama seperti orang fasik, karena anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Jadi saudara bertobat. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kita tidak hidup seperti orang fasik? Yang pertama, firman Tuhan ini katakan di ayatnya yang ke-22. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Artinya apa saudara? Kita harus ingat Tuhan. Amin. Jangan sampai lupa Tuhan. Kalau kita sudah ditegur, dinasihati beberapa kali, firman Tuhan sudah Tuhan sampaikan kepada saudara, kepada hamba-hamba Tuhan untuk menegur saudara, supaya saudara hidup dalam pertobatan, menjauhi dari gaya hidup orang-orang fasik, tapi saudara masih hidup dalam kefasikan. Firman Tuhan ini katakan di ayat 22, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Hati-hati saudara. Jangan sampai saudara, ini mungkin teguran terakhir dari Tuhan buat saudara untuk bertobat. Jangan hidup lagi sama seperti orang fasik. Ingat Tuhan ada di mana-mana. Ingat Tuhan melihat hati kita. Tuhan mengenal siapa kita. Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Tidak ada satu tempat yang tersembunyi di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat Tuhan ada di mana-mana. Kalau kita tahu Tuhan ada di mana-mana, maka kita tidak akan melakukan dosa. Kita tidak akan hidup dalam kefasikan karena kita sadar, kita tahu Tuhan ada di mana-mana. Amin. Ingat Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Orang yang ingat Tuhan pasti dia ingat jam-jam doa. Pasti dia ingat bahwa setiap hari dia harus mendasari dengan membaca firman Tuhan. Dia ingat hari-hari untuk pergi melayani, hari Minggu pergi ke gereja. Dia tahu karena dia selalu ingat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau hidup tidak sama seperti orang fasik yang mereka pikir bahwa Tuhan tidak tahu, makanya di depan manusia kelihatan mereka rohani, tetapi di belakang itu kehidupan mereka dipenuhi roh halus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara dan saya bukan orang fasik, karena kita selalu ingat Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, bagaimana caranya agar kita tidak hidup seperti orang fasik? Persembahkanlah syukur kepada Tuhan. Amin.
Saudara, firman Tuhan dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan, membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Karena korban bakaran atau korban syukur itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang ketika saudara memberikan korban syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, kalau ada seseorang datang membawa hadiah buat saudara, saudara pasti senang. Saudara, Tuhan senang ketika saudara dan saya membawa hadiah berupa apa? Berupa korban syukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan senang. Amin. Saudara, dengan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, kita memuliakan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, muliakanlah Allah dengan membawa korban syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Sudah perhatikan di sana bahwa mengucap syukur itu adalah hal yang dikehendaki. Apa itu dikehendaki? Diinginkan Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya selalu membawa korban syukur kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan bersungut-sungut saudara. Lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, dia tidak bersungut-sungut. Dia melakukan segala sesuatu dengan senang hati. Amin. Haleluya. Saudara, di saat saudara melakukan segala sesuatu dengan sukacita, Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang, selalu saya katakan, apa yang saudara minta, Tuhan pasti akan berikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar bagaimana caranya agar kita hidup tidak seperti orang fasik. Jujur. Karena orang fasik itu mereka tidak berintegritas. Mereka suka tipu sana tipu sini. Mereka tidak hidup dalam kejujuran. Tapi saudara dan saya bukan orang fasik. Makanya kita harus hidup jujur. Supaya kita betul-betul diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Berintegritas. Artinya kita memang bersih. Kita memang tidak ada yang kita sembunyikan. Sekecil apapun di hadapan Tuhan, kita mau hidup apa adanya. Amin. Kita mau jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sebab orang jujur ditunjukkan jalan keselamatan. Kata firman Tuhan ini. Amin. Tuhan akan memperlihatkan dia masa depan yang penuh dengan harapan. Orang yang jujur akan bersorak-sorai. Di dalam Mazmur 32 ayat 11 artinya apa? Orang yang jujur pada akhirnya akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Makanya mereka akan bersorak-sorai. Amin. Orang yang jujur, mereka akan diam di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Mereka yang tidak jujur, mereka tidak kuat berhadapan dengan Tuhan. Tanda orang itu tidak jujur, dia tidak berani berhadapan mata sama mata, muka dengan muka, dia gak berani saudara. Pasti dia akan mengelak saudara. Orang yang hidup jujur, firman Tuhan Mazmur 140 ayat 13 berkata bahwa orang jujur akan diam di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang jujur pasti Tuhan bela hidupnya. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berkati. Karena orang-orang jujur adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang jujur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan orang-orang fasik. Makanya orang fasik, mereka lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa melayani. Mereka lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan. Hati-hati, orang-orang yang lupa-lupa itu lama-lama lupa ingatan. Ingat Tuhan selalu, amin. Orang-orang benar, dia selalu ingat Tuhan. Yang kedua, kita belajar saudara, orang fasik, mereka tidak mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Betul, mereka mungkin melayani, tetapi mereka melayani
untuk mencari pujian supaya dilihat orang. Mereka melayani tetapi terpaksa, bersungut-sungut. Orang benar, mereka mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Karena mereka tahu, di saat mereka melakukan dengan ucapan syukur, Tuhan senang. Tuhan berkati orang-orang yang membawa korban syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar, orang fasik, hidup mereka penuh dengan tipu daya. Mereka suka tipu sana, tipu sini. Tapi orang benar, jujur jalannya. Mereka hidup dalam kejujuran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang jujur Tuhan senang dan pasti Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang ada di dalam rumah maupun di rumah sakit. Mereka sedang lemah tubuh, Tuhan jamah mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.